Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. لله الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم ورسولك المصطفى الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن للمتقين مفازا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين سيادة الرؤساء سيادة الحجاج وسيادة الأمراء وأحبائي الأعزاء, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, iman dan Islam sehingga kita dapat bermuajahah. Kita hadir dalam rangka menaikkan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan langkah kita, doa kita, hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, yang telah berjuang membela agama Islam dengan penuh perjuangan yang dilandasi dengan kedamaian dan kasih sayang yang dirangkai dalam rahmatan lil alamin. Semoga kita semua dapat melanjutkan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak pada diri khatib sendiri, kepada keluarga dan semua jamaah yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat 16 Februari 2024 yang bertepatan dengan 6 Sya'ban 1445 Hijriah. Khatib mengajak terus untuk berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa, insya Allah kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Sya'ban menjadi salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Sepanjang bulan Sya'ban berbagai amalan bisa kita lakukan untuk meraih berkah yang melimpah. Doa sangat dibutuhkan, doa juga sangat diharapkan, dan doa insya Allah akan Allah kabulkan menjadi doa mustajab. Ad-du'a'u huwa izharul faqri ilallah. Doa adalah memperlihatkan atau memperjelas bahwa kita adalah fakir dan kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah. Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri kita lemah, diri kita fakir, dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kini sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban, yang artinya kalau pemilu ada hari tenang sebelum pencoblosan. Namun kalau di kampus juga ada hari tenang setelah pembelajaran.
Setelah pembelajaran pembagian jadwal ujian, disitulah ada hari tenang untuk belajar masing-masing. Seminggu sebelum ujian, pembelajaran di kelas diganti dengan pembelajaran di rumah. Dan begitu juga dengan bulan Ramadan, maka ada hari tenang, yaitu hari nisfu Sya'ban. Artinya agar kita secara individu memfokuskan ibadah antar diri kita, saudara kita, dan untuk orang yang terdekat dengan kita yang telah meninggal dunia, kita ziarahkan dan panjatkan doa-doa untuk mereka semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raihlah dengan memanfaatkan waktu, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Semoga juga setelah melaksanakan pemilihan umum, pemilihan pemerintahan di negara Republik Indonesia yang berjalan cukup alot, pemilu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Semoga pilihan kita yang terpilih bisa membawa Indonesia sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia yang tentram, damai, dan membawa keberkahan untuk rakyatnya, keberkahan untuk semua, dan keberkahan yang penuh, yang tulus, yang Allah berikan karena ijtihad dan jihad kita. Maka mohonlah kepada Allah agar mendapatkan pemimpin yang cakap menurut kita dan menurut kriteria baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kriteria yang disebutkan oleh baginda Rasul? Yaitu pemimpin yang siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Siddiq yang artinya jujur, tidak suka berbohong dan tidak membohongi rakyat. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, yaitu basyiran wa nadhiran. Dan fatanah cerdas, yaitu pemimpin yang jelas, yang cerdas untuk membawa rakyat Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pemilih inilah yang telah memilih, dinamakan dengan jihad dan ijtihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga untuk memilih. Ijtihad artinya mengerahkan pikiran, mengerahkan kita fokus terhadap pikiran kita untuk memilah-milih siapa pemimpin yang baik. Jadi berdekatan pengertian antara jihad dan ijtihad. Jihad dengan perjuangan, pergerakan, namun ijtihad cukup dengan diam tapi otak, pikiran kita bergerak untuk memilah-milih pemimpin yang terbaik. Di sini ada sedikit kemiripan antara jihad dengan ijtihad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertatap muka, bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab karangan Syekh Kisik dari Mesir, judul Warathatul Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Muhammad, limanid dunya?" Wahai Muhammad, punya siapa dunia ini? Laka ya Allah. Nabi Muhammad menjawab, milik engkau wahai Allah. Wa limanil akhirah, dan milik siapa akhirat ini? Rasulullah menjawab, laka ya Allah, milik engkau ya Allah. Wa ana liman, dan aku milik siapa ya Muhammad? Rasulullah terdiam dan menundukkan wajahnya. Kemudian Allah menjawab pertanyaan sendiri. Ana liman shalla alaika. Aku milik hamba-hambamu yang selalu berselawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yawmin yatamarrah qadallahu lahu mi'at hadah, 30 min hawaijid dunya wa 70 min hawaijil akhirah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasul, 100 hari dia bersolawat kepadaku, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. 30 dari hajat-hajatnya akan ditunaikan di dunia, wa 70 min hawaijil akhirah, dan 70 hajat-hajatnya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari di bulan Sya'ban ini
Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat hajat kita selama di dunia ini Allah tunaikan 30 hajat kita di dunia, dan Allah berikan hajat kita nanti di akhirat. Suatu kelak insya Allah kita akan dipertemukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.